dikenal oleh para ulama dengan istilah al-hajru. Ya. Apa al-hajru itu? Al-hajru itu hanya mendiamkannya. Kalau bahasa enaknya ya tidak tegur sapa lah. Ya. Kita lihat dulu apa yang disajikan oleh Imam Nawawi di bab ini. Karena beliau menyajikan babnya. Imam Nawawi mengatakan larangan atau diharamkan mendiam dari 3 hari kecuali karena bid'ah yang dia lakukan fasikan atau semacamnya, kata beliau. Larangan mendiam muslim lebih dari 3 hari karena bid'ah yang dia lakukan, karena dia menampakkan kefasikan atau semacamnya. Di sini Imam Nawawi menyajikan apa namanya 2 hal ya. Kita ya catat para ikhwah sekalian, ya, kaedahnya apa dulu sih? Jadi kaedah besarnya kan, jadi kaedah besarnya apa kaedah besarnya? Mencinta, saling sayang, kan gitu kan? Saling kasih sesama muslim. Nah, ini nah, ini kaidah besarnya ya. Jadi dalam syariat Islam punya kewajiban apa? Saling menyayangi, saling mengasihi muslim. Ya. Untuk itu prinsip ini dengan dengan konsep tidak tegur sapa, tegur sapa. Nah, lawanan dengan ini. Ya, makanya muncullah ini sebuah larangan dan ini anjuran terhadap sesama muslim. Ya. Nawawi menyajikan 2. Ya, Imam Nawawi menyajikan 2 di babnya ini kan. Tidak tegur sapa, tentu dengan sesama muslim. Ya. Dia mengatakan apa? Haram hukumnya, haram lebih berapa? 3 hari. Jadi haram lebih dari 3 hari. Berarti apa? Berarti kurang dari 2 hari, kurang dari ini boleh. Nah, kecuali yang ini bid'ah dan maksiat. Apa? Ini ditinggalkan lebih dari itu, lebih lebih dari 3 hari, bahkan bisa bahkan ya bahkan bah, nah ini yang disajikan oleh Imam Nawawi ya. Prinsipnya sekali lagi kita ini diperintahkan untuk apa? Saling sayang, saling kasih. Ya, saling sayang, saling kasih.
tolong menolong, saling membantu kesulitan. Karena ini, lawannya tidak tegur sapa. Nah, tidak tegur sapa itu haram lebih dari 3 hari. Berarti kalau kurang dari 3 hari, bid'ah dan maksiat ditinggalkan lebih dari 3 hari, bahkan bisa selamanya. Ya, seperti permasalahannya. Nah, seperti biasa kita lihat dulu penjelasannya ya. Ya, al-hajj ya istilahnya al-hajar tidak tegur sapa. Apa itu al-hajar? Hajar. Al-hajar ringkas dari penjelasan bahasa yang panjang. Al-hajar itu artinya meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan tempat yang lainnya. Seperti hijrah para sahabat ke Habasyah yang pertama. Kemudian muncul lagi hijrah ke Habasyah. Kemudian habis itu baru hijrah yang besar, yaitu hijrah Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hijrah al-Fatih, setelah lagi meninggalkan kota Makkah. Jadi hijrah meninggalkan para sahabat, meninggalkan kota Makkah. Nah, sehingga mereka para sahabat yang meninggalkan kota Makkah ke Madinah disebut sahabat menghajar, meninggalkan tempat, meninggalkan Madinah, meninggal ke Madinah. Nah, ini makna hijrah. Yang pertama, meninggalkan. Itu bagian pertama ada 2, meninggalkan tempat. Kemudian meninggalkan perbuatan buruk. Nah, tadi kan. Jadi ini meninggalkan perbuatan buruk. Nah, ini maknanya. Jadi bisa meninggalkan tempat, meninggalkan perbuatan buruk. Ya, ini makna al-hajar. Makna hajar yang kedua adalah yaitu memutus hubungan, atau dengan istilah lain tinggal tegur sapa ini. Jadi memutus hubungan sudah. Menjauhi, mendiamkannya, dicuekin, namanya al-hajar. Ya. Jadi hajar di makna yang kedua, artinya mendiamkannya. Nggak diajak main, nggak bermain sama dia, duduk sama dia, tidak bergaul sama dia. Nih jemaah, itu tadi nggak bermain sama dia, nggak duduk sama dia, ya, nggak bersama, al-hajar, memutus, ya, memutus hubungan, tidak tegur sapa sudah. Ya. Kenapa terjadi al-hajar ini? Kenapa terjadi? Nah, saya mengutip penjelasan dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, menyebutkan 2 sebab hajar itu. Ya, tulisannya Hajru al-Mubtadi'. Beliau punya makalah judulnya Hajru al-Mubtadi' yang sangat bagus sekali. Pertama, berkaitan dengan hak Allah. Nah, ini perhatikan nih, berkaitan dengan hak Allah. Meninggalkan bentuk kemaksiatan dan bid'ah
tempat nah itu yang pertama tadi kan, jadi makna ya, meninggalkan maksiat dan meninggalkan bid'ah, termasuk tempat-tempat meninggalkan pelaku kemaksiatan dan pelaku bid'ah. Nah, ini adalah hajru at-ta'abbud, kata Abu Zaid, ibadah. Para ikhwah sekalian, para akhwat, kita kan dilarang untuk melakukan banyak hal yang maksiat. Ini dilarang, ini maksiat. Ya. Lalu sikap menghajarnya, meninggalkannya. Kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Jangan dekat-dekat dengan segala perbuatan, sikap, perilaku yang kepada perbuatan zina. Berarti yang kedua, zinanya juga sarana, apalagi nih. Jadi seperti apa? Pacaran, ya pacaran, dudan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya di tempat yang sepi, membuka kejahatan terhadap dirinya. Ya, tinggalkan ini semua. Disuruh untuk meninggalkan riba umpama. Syariat Islam mengatakan riba haram. Berarti sikap kita apa? Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggallah riba itu. Berarti kita tinggalkan riba dalam berbagai macam-macam bentuknya, kita tinggalkan. Mau riba pinjam meminjam, mau riba dalam jual beli, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tempatnya juga, ya iya, berarti ini tempat kerumunan yang kerap kali dipakai oleh kafe, tempat ngopi ya. Kafe, klub malam, di mana di sini tempat orang maksiat, perzinaan, narkotika yang lain, musik, semua itu tempat maksiat orang berpenghasilan kan. Ya. Tempatnya di sini baik penyamun berdasi mau yang jalanan ya, tinggalkan semuanya kemaksiatan. Begitulah seterusnya. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah yang dijelaskan oleh Rasul, fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa, apa yang membuat hal yang dalam syariat ini, maka dia akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan satu ada ketentuan syariatku, maka itu akan tertolak. Itulah bid'ah. Tidak ada pijakan hukum dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam hadis Rasulullah SAW oleh Rasulullah untuk melakukannya terbuka. Ya, kesempatan untuk melakukan itu menghalang tidak ada. Ya, kesempatan ada, penghalangnya nggak ada, berarti kan terbuka kesempatannya. Tapi yang terjadi Rasul, itu pula para sahabatnya hal itu sekarang melakukannya dengan dalih ini baik, ini adalah perkara yang bid'ah.
berkaitan dengan koridor apa itu syariah dan ibadah kepada Allah. Nah, bid'ah ini harus dijauhi. Nah, ini larang, yaitu apa? Membuat syariat baru. Am syara'u minad dini ma lam ya'dzan. Apakah mereka membuat syariat-syariat yang diizinkan oleh Allah? Nah, inilah al-hajar. Yang pertama, meninggalkan semua bentuk maksiat dan mereka berbuat maksiat. Yang kedua, meninggalkan pelaku kemaksiatan. Ya, pelaku kemaksiatan, pelaku bid'ah, tinggalin itu semua. Keduanya harus melihat kemaslahatan yang dihasilkan, atau ya ini harus melihat kemaslahatan dan keburukan. Adakah kemaslahatan yang dihasilkan ketika meninggal? Nah, ini sebetulnya bukan ini, ya, tapi ini untuk memberi gambaran dari apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ini. Jadi coba kembali ke yang di papan tulis, ya, coba balik ke yang di papan tulis. Nah, Imam Nawawi kan mengatakan bid'ah, maksiat ditinggalkan. Bahkan boleh lebih dari 3, bisa selamanya. Nah, untuk meninggalkan bid'ah dan maksiat serta pelaku mendatangkan maslahat atau malah ya. Nah, ini bid'ah. 2 pertanyaan dari sini. Pertama, apakah itu dapat mendatangkan kebaikan? Kan? Apa kan? Kebaikan ini ada 2. Kebaikan ada 2, ya kan? Kebaikan pada diri pelaku, ya, pada diri yang apakah dengan meninggal siap jamaah akan mendatangkan kebaikan pada diri pelaku? Apa itu? Dia ya bid'ah. Kalau saya tinggalin, saya jauh dari maksiat. Ini ya pencegahan. Di sifatnya apa? Ini pencegahan. Pada diri pelaku berarti apa? Perbaikan. Ya. Ada lagi yang pada syariat Islam. Ini apa? Kalau pada diri syariat Islam berarti apa? Pencegahan. Ini pencegahan. Biar kalau kita duduk dengan orang maksiat, akhirnya tuh fulan, katanya ustadz, katanya belajar, tapi kok duduk sama orang-orang yang berbuat maksiat, akhirnya memberikan positif, memberikan legalisasi kepada mereka. Duduk sama legalisasi bahwa bid'ah yang dia lakukan itu boleh. Akhirnya menjadikan mereka semakin baik. Di maslahatnya apa? Pada diri pelaku, mencegah dirinya. Pada diri korban, perbaikan. Biar dia nggak berbuat maksiat lagi, biar dia nggak berbuat
bid'ah lagi. Ya. Kemudian pada syariat Islam mencegah tidak dianggap maksiat itu sebagai sebuah ketaatan. Tidak dianggap bid'ah itu bagian dari ibadah. Ini atau yang kedua malah jamaah, malah memicu munculnya keburukan. Nah, itu munculnya keburukan, ditinggal malah tambah jadi dia, tambah kuat maksiat, dahsyat kejahatannya dia, posisinya dia semakin kuat ya, terus semakin soleh karena dia jauh dari orang soleh, maksiatnya tambah jadi beda ya, permusuhan semakin kuat. Nah, jadi ini antara mendatangkan kebaikan atau keburukan, kemaksiatan, memicu keburukan yang lebih besar. Kita tinggal bukan malah berhenti, kita hanya ia mencegah, malah dia tambah berat, tambah banyak maksiat, tambah merajalela karena dia jauh dari yang soleh. Ya, nah dari sini Syekh Muhammad Shalih Utsaimin slide-nya. Ya, kita lihat sini kaedahnya. Ya, sebelum kita lanjutkan, hukumnya apa? Tentu ini wajib, ya. Tentu ini dimaksud hukum, ya. Meninggalkan maksiat, ya. Meninggalkan bid'ah, tentu ini wajib. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, bahkan itu bernilai ninggalin semua kemaksiatan, meninggalkan bid'ah, tentu ini hukumnya. Surat-suratnya dan para jamaah bisa buka ini nanti. Ya, ini nanti dibuka-buka ayat-ayatnya, dalilnya. Kalau nggak paham, ya buka di tafsir gitu kan. Saya membantu untuk menunjuki. Di antara dalilnya adalah Rasulullah menghajar, dicuekin, ya, nggak ditegor, nggak disapa. Sapa Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah karena tidak mengikuti Tabuk hingga mereka suruh pulang layani Ka'ab. Jadi benar-benar dicuekin orang sekota Madinah. Nah, apakah kebaikan? Jawab. Akhirnya apa? Akhirnya sahabat yang lain tidak berani melakukan serupa. Pada diri korban perbaiki, akhirnya dicuekin sekota. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Ya, menerima taubatnya. Ya, ini hukuman, wajib hukumnya, maaf, hukum meninggalkan maksiat, bid'ah, tempat-tempatnya, pelakunya ini bisa bernilai wajib secara umum, ya. Tetapi sesuai dengan. Nah, ini lihat kaidah penting. Al-Utsaimin. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ini secara ringkas ya. Kalau sekali gitu lah ya. Sebutkan ringkas aja dari kaidah yang ditetapkan Utsaimin. Apa itu? Jika hajar siat kewajiban dan melakukan perbuatan haram terdapat manfaat, maka ini bukan hingga manfaat tercapai. Ya, yang atasnya aja yang kecil.
Ya. Nah, bid'ah, maksiat. Nih, meninggalkan ini jamaah. Meninggalkan bid'ah maksiat yang kata Imam ini tak terbatas. Kapan kita menghajar, meninggalkan pelaku maksiat dan bid'ah? Nah, ini apakah itu kebaikan? Lakukan. Apa bentuk kebaikan nih? 1, 2, dan 3. Kita tercegah dari punya tobat. Nah, ini yang dikomentari oleh Syekh Utsaimin, tobat. Ya, dan pencegahan pada syariat Islam dari syariat Islam. Ya, ini manfaat. Bisa terwujud, lakukan. Ya, kalau manfaat-manfaat ini bisa terwujud, lakukan. Kita lihat yang kedua. Tetapi jika hajarnya ternyata meninggalkannya tidak memberi manfaat sedikit pun, bahkan atau semakin jauh dari, maka hajarnya tidak dilakukan karena dengan membawa kemaslahatan dan tidak datang dengan keburukan. Ini dijelaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin di bab ini di juz sekian dan halaman sekian. Ya. Tapi kalau kita ini menghajar si fulan, malah memicu keburukan ini jemaah. Maka hajarnya jangan dilakukan. Berarti kalau ini apa? Tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Apanya hajarnya? Ya, kita tegur dia, kita ajak ngomong dia, kita deketin dia, gitu ya. Biar apa? Nah, biar jauhi malah dia tambah jadi, tambah membabi buta, tambah orang-orang itu, tambah dia karena jauh dari orang-orang soleh. Ya jangan. Ya, berarti hajar ini tidak menafikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tetap amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap ya. Amar ma'ruf, kemudian ada nahi mungkar. Ini tetap dilakukan. Ini tetap dilakukan. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap dilakukan. Ya. Biar apa? Pencegahan, perbaikan, pencegahan pada syariat, larang lo dalam syariat. Ya. Jadi inilah antara meninggalkan. Kalau ini, iya tinggalkan. Hajar ini, baku hukum hajar. Kenapa? Manfaat. Jadi hajar ini, ajak ngobrol, jangan diajak duduk. Kalau pelaku bid'ah, jangan belajar sama dia. Ya, tapi tentu dengan kaedah-kaedah syar'i. Apa itu? Zan nasihati dulu, ingatin dulu. Nah, ini dulu berarti amar ma'ruf dulu. Ini yang harus kita lakukan. Jangan tiba-tiba orang itu ditinggalin, nggak diajak ngomong, nggak diucapin salam dan sebagainya. Tidaklah. Jadi pendekatan dulu persuasi, dilakukan pendekatan yang baik, dinasehati, dan dia ngerti apa enggak, orang jahil ya pelaku dia ikut-ikutan apa jahil, pendakwahnya atau bukan, melakukannya sekali atau 2 kali, punya power apa tidak, dan ini hal-hal yang harus dipertimbangkan. Ya, tapi untuk pencegahan diri biar dia bertaubat boleh setelah dilakukan nasihat, perbaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Ya jamaah ya, semoga bisa difahami. Hantem kromo, ya, ngawur tanpa mempertimbangkan kaedah-kaedah yang ditentukan dalam Islam ya Saleh Utsaimin tadi. Sekali lagi, kalau mendatangkan perbaikan, dia kalau malah mendatangkan keburukan jangan. Ya, ini kaidah besarnya. Oke, selanjutnya yang kedua berkaitan dengan sesama manusia. Tadi berkaitan dengan apa? Hak Allah. Sekarang berkaitan dengan apa? Terjadi sesuatu antara dua orang. Hajar boleh dilakukan selama kurang dari 3 hari, lebih dari tim hukum. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 280. Nah, berarti ini fokus yang ini nih. Ini ya. Ya. Contoh umpama si A dan si B ada manusia, mungkin ada sesuatu yang dia nggak cocok, nggak pas gitu ya. Siap. Ada problem sewot, ya, ngambek, marah. Boleh silahkan nggak apa-apa. Anda nggak tegur sapa, WA nggak di telepon nggak diangkat, ya, ketemu menghindar sama dia. Kenapa? Empet banget gue ngeliat, jengkel saya ngeliat wajahnya aja saya jengkel. Wah, marahan lah. Ibaratnya marahan, jengkelan gitu ya. Terus ditinggalin, dicuekin. Akhirnya nggak tegur. Boleh kurang dari 3 hari. Kurang dari 3 hari. Hari pertama boleh, hari kedua boleh, hari ketiga boleh, besok hari keempat dari 3 hari. Udah kelewatan. 3 hari itu batas orang jengkel, sakit hati sampai itu ya. Suami istri, suaminya diambekin sama istrinya. Berapa hari nggak nggak diajak ngomong, dicuekin, disewotin, muka cembetut, tidurnya lain. Kenapa? Nggak tahu, mungkin minta sesuatu nggak diturutin, ingin sesuatu nggak diturutin dia. Marah, sewot, sampai lebih dari 3 hari. Ini haram hukumnya. Hukumnya jamaah. Berarti yang boleh berapa? Yang boleh di kenapa? Kata Syekh Muhammad SAW, ini manusiawi. Masih manusiawi lah kalau sehari, 2 hari, 3 hari itu manusiawi jamaah. Ya, tapi kalau lebih dari 3 hari kebangetan. Karena prinsipnya kita disuruh saling kasih sesama muslim. Nah, ini yang jadi pembahasan nih. Ini cuma 3 hari tok. Nah, kalau berkaitan bin sama mak ibadah, ya kan? Kalau ini kan ini ibadah. Kalau ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dunia. Berkaitan dengan apa? Dunia. Ya, kita lihat ini pun ada rinciannya. Wah, waktu yang ini yang 3 hari ini ada rinciannya. Ya, kita lihat rinciannya. Coba dilanjutkan slide-nya. Jadi berkaitan dengan sesama manusia, seperti terjadi sesuatu antar dua orang. Hajar boleh ya, lebih 3 hari tidak boleh, haram hukumnya. Apa? Is mungkin jengkel ya tadi. Yang kedua, ayah kepada anaknya
atau suami kepada istrinya. Ya, ayahnya nasihatin itu, nasihat itu mudahkannya untuk apa? Menghajar anaknya ini. Menghajar anaknya beda dengannya menghajar, nggak ditegur, nggak di ini, nggak dikasih jajan apa oleh ayahnya, boleh-boleh. Suami pada istrinya nggak nurut, dikasih bantah, ya boleh apa? Suami menghajar istrinya. Ini boleh dilakukan dengan tujuan menghentikan keburukan atau kemaksiatan atau ketidaktaatan. Berapa lama? Selama dia itu dan patuh wajib kembali. Jadi kalau sudah istrinya taubat, sudah istrinya nurut lagi, suaminya harus negor dan lupakan yang kotor lagi. Apa dasarnya surat An-Nisa ayat 34 nanti dibaca sendiri. Wallati takhafuna nusyuzuhunna wahjuruhunna. Jika istri-istri kalian itu enggak taat, nasihati dulu. Nah, itu kan tahapnya apa? Nasihat. Kemudian setelah itu baru kamu hajar. Ya, cuekin baru. Sudah taat kembali, ya harus. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW menghajar selama 1 tahun. Nah, tuh berarti kan yang poin kedua ini tidak dibatasi dengan 3 hari. Jadi kalau 3 hari itu sesama kita selain dari kasus ini, mungkin karena jengkel, dongkol dan sebagainya, maka itu dibatasi 3 hari bolehnya. Di atas dengan anaknya, suami dengan istrinya boleh lebih dari dalil ini. Bisa 34 dan Rasulullah menghajar istrinya selama 1 bulan. Kalau sudah kembali ke jalannya, kembali lagi romantis lagi. Ya, yang terakhir, hajar karib dibalik orang anaknya malah nggak negor orang tuanya. Seayah ponakan nggak saling tegur, ponakan kepada omnya, tantenya, bibinya nggak saling tegur. Ini karena apa? Karena termasuk memutus silaturahmi, dan ini masuk pada bahasan anjuran silaturahmi dan ancaman memutusnya. Ya, kita di sini adalah yang dikembali ke kitab sini Riyadhun, haram mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Ya, sesama 3 hari nggak boleh. Ya, kecuali ayah dengan anaknya, suami lebih dari 3 hari berdasarkan, dan kecuali siapa meninggal siata dan pelaku bid'ah dengan kaedah-kaedah yang tadi, ya. Karena ini, oke, para ikhwah sekalian, kita lihat dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi menyebutkan surat Al-Hujurat, ya, itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang mukmin itu saudara, damaikanlah antar keduanya yang berselisih, ya. Damaikanlah antar si, ya, berarti berkaitan dengan apa? Hajar dengan sesama muslim yang dari 3 hari. Ya, nggak boleh nggak tegur lebih dari 3 hari, ya. Selain dari tadi, ya, selain dari orang tua dengan ayah, selain siat dan bid'ah. Jadi sehari-hari yang bersifat duniawi, ya, saling apa? Saling sayang. Al-Maidah ayat 2. Wala ta'al ismi wal udwan. Jangan tolong dosa. Jadi kalau udah lebih dari 3 hari berarti kita nolong setan.
Beratus kita tetap bergaul, teman-teman sih. Berarti kita menolong kemaksiatan dia, memberikan, melegalkan maksiat dia. Kita tetap bergaul, duduk, apalagi duduk di majelisnya, ikut acara bid'ahnya, berarti kita menolong kemaksiatan dia semakin dibenarkan oleh masyarakat. Semakin apa? Akhirnya orang nilai karena terjadi apa? Keharmonisan antara maksiat dengan taat, bid'ah dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini runyam ini. Kita lihat 1591. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul ini ya, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Ya, ya. Sini hadis ya. Jangan engkau saling memutus hubungan persahabatan atau kekeluargaan, belakangi, enggak tegur sapa, dan jangan benci membenci, serta jangan pula dengki mendengki. Engkau semua, hai sebagai saudara. Tidak halal bagi muslim kalau meninggal, yakni tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Tuh ya kan. Jadi prinsip dasarnya apa? Saling kasih, saling sayang ya. Nggak boleh ya. Kemudian saling membelakangi, nggak negor sapa ya, nggak boleh dalam hal ini. Ini belak Islam ya. Tidak boleh. Kalau masih batas di bawah 3 hari boleh. Kalau sudah lebih dari 3 hari nggak boleh. Kenapa? Itulah pemilik Rasulullah SAW ya. Haram hukumnya hajar, tidak, enggak saling menyapa ya, tidak mendiamkannya lebih dari 3 hari haram. Berarti di bawah lebih dari 3 hari haram hukumnya. Oke, hadis sama ini ya. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslim akhahu fawqin yaltaqiyani fayudu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Lihat nih jamaah. Muslim ya, tidak halal, tiada halal lah. Ini terjemahannya nggak enak. Apa itu? Mendiamkan lebih dari 3 hari. Mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau bertemu berpaling. Yang paling baik adalah yang memulai salam. Ingat, ini bukan suami dengan istri, bukan. Karena ini berkaitan dengan nusyuz. Syariat berkaitan dengan pelaku makan pula, berkaitan dengan pelaku bid'ah. Tidak, ini yang bersifat duniawi yang tadi itu ya, ada problem, ada masalah ya, lalu dia tidak tegur sapa ya. Jadi kalau ketemu ini sayang disayangkan, ini banyak teman-teman yang boleh pernah sholat akhirnya nggak mau tegur, oh ini preman ya. Jadi padahal kalau kita tegur bisa jadi dia ke masjid. Nah ini kaidah yang tadi, sedikit dengan dia terus dia nggak mau tegur, ada problem nggak mau negor ya. Biar ini banyak pula terjadi pada kaum wanita ini, biar udah kalau sudah masuk ke perasaan, wah repot deh. Jadi repot kalau perempuan, aduh berat deh, nggak mau tegur
sapa ngambekan, ya, jangan kan orang lain, kadang suaminya aja diambekin pun dicuekin sama dia. Na'udzubillah, tentu ini adalah kemaksiatan. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadis 53, ya, dari orang yang sapa, ya. Ini yang lama, ya. Yang ini yang menarik, 1593 nih. Apa itu? Dari Abu Hurairah, tu'radul a'malu fi kulli itsnaini wa khamis. Amal perbuatan kepada Allah, amal perbuatan itu disampaikan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu likulli, akan mengampuni dosa-dosa setiap hamba selama dia tidak berbuat syirik. Nah, itu bahaya syirik dalam kajian kita tauhid. Bahaya kajian tauhid. Jadi setiap Senin, Kamis, orang yang ibadah, taat, dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Kanat baina wa baina akhihi syahna, kecuali si fulan dengan si fulan masih ada benciannya, jengkel, marahan ini. Hadaini hatta yasliha. Allah berfirman kepada malaikat, tinggalin pula dua orang ini damai. Amal solehnya belum diampuni. Kenapa? Karena masih marah dengan duanya. Na'udzubillah. Ya, masih kelan, mekan. Nah, ini kalau lebih dari 3 hari, ini bahaya. Ya, amal pahalanya digantung, ngampuni dosanya juga digantung. Jemaah. Hadis yang dibawanya sama maknanya, ya, maknanya sama. Kita dengarkan, kita lihat pertanyaan dari teman yang raise hand dulu deh, biar saya rehat dari bicara. Silakan. Yang pertama siapa itu? Siti Khadijah ini. Kalau dialek kita sih, ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir Ustadz atas pencerahannya hari ini. Saya mau bertanya Ustadz, apakah saya berdosa? Saya punya seorang kakak, bukan saya ya, terlebih ke dia gitu, karena saya tidak suka kalau kakak kembali lagi dengan suaminya membohongi kedua orang tua saya, dan akhirnya meninggal semenjak karena saya masih merasa saya dibohongi gitu. Saya dibohongi bahwa dia sudah tidak berhubungan dengan suaminya, tapi ternyata di belakang kita semua ini sering berpergian bersama gitu loh. Saya kenapa tidak bertegur sapa, karena saya mengingat kedua saya, Ustadz. Ya, terima kasih Ibu Khadijah. Ya, bismillahirrahmanirrahim wa ba'd. Ya, para jamaah, kasus seperti ini banyak sekali. Ini harus kita dudukkan dengan jangan menggunakan emosional. Ya, kalau menggunakan akan ngawur, bohong, mendolimi dengan ikut campur urusan rumah tangga orang. Nah, ini dua hal ini harus. Si fulan membohongi saya, si fulan menipu saya, si fulan orang tua saya, dan mendolimi saya, dan
Kemudian dinasehati nggak mau, mau malah dia maka ya kita membenci kemaksiatan yang maaf, membenci kemaksiatan yang dia lakukan. Apa itu? Kebohongan dan kezaliman yang dia lakukan, kita membenci. Kita meninggalkan dia. Kalau kita meninggalkan dia, apakah tobat nggak dia kalau kita tinggalin? Kalau kita meninggalkan, dikucilkan oleh keluarga, maka tinggalkan. Karena akan bagus itu. Tinggalin dia, cuekin dia. Tapi kalau kita nyuekin dia, ninggalin dia, jauh semakin. Jangan. Justru harus kita apa? Kita nasihati, kita dekati. Mungkin dia butuh perhatian, butuh dideketin. Dia kan yang berbuat salah, kenapa saya harus deketin? Lah itulah yang saya bilang tadi, jangan pakai perasaan. Kita tinggalin dia, dia akan semakin zolimannya. Semakin parah, semakin jauh dari orang-orang soleh yang ada di sekitarnya. Jangan deketi dia, nasihati dia tobat dengan harapan dia tobat. Kita jauhi dia, malah tambah menjauh, malah jangan. Akhirnya kejahatannya malah kesana kemari. Potong kejahatannya dengan semoga dengan itu dia bertobat kepada Allah. Ya, ini suaminya, saudara saya, istrinya, karena mendolimi keluarga, sini mendolimi saya umpamanya dia. Lalu kita jauhi dia, lalu kita suruh ya ikut campur yang bukan ranahnya ibu. Justru mohon maaf Ibu Khadijah, saya malah yang berdosa. Kenapa? Anda ikut campur rumah tangga orang. Masalah dia melanjutkan hubungan dengan pernikahan dia atau menceraikan, itu urusan dia, kita tidak boleh. Kamu ceraikan suamimu karena dia menzalimi orang tua kita. Ini hul min husni islama la yakni. Sebaik-baik keislaman seseorang meninggalkan hal yang bukan urusan dia. Mas mau tidak, itu urusan dia, hanya menasehati. Ya, kita nasihati suamimu zalim, suamimu bohong. Kita tinggalnya saja, bukan saudaraan. Tapi kalau ditinggalin malah mendolimi sana, mendolimi sini, ya jangan dicuekin, deket debat dia. Ya, tetap jalin silaturahmi. Yang salah bukan dia, yang salah suaminya. Apalagi sampai ikut campur menceraikan. Ini terlalu berlebihan, Ibu. Yang seperti itu ya, tempatkan di pos. Kemudian yang berikutnya dari Saung Uhwah. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan di Ummahat peserta Saung Ukhuwah Muslimah. Ana sampaikan ya, Ustaz. Ya, silakan. Pertama, ada 3 orang bersahabat, sebut saja A, B. Kemudian si A dan B berseteru dan memaafkan B yang sudah meminta maaf. Selanjutnya, si C diminta menyampaikan maaf kepada si A. Akhirnya, si C juga diputus. Tanyakan bagaimana C harus menyikapinya. Jazakallah. Bismillah, alhamdulillah, wa masalah sulh. Sulh ini mendamaikan dua orang yang berseteru. Ketika mendamaikan dua orang yang berseteru ini,
boleh dia bohong. Si C tadi datang ke maaf, ya. Dia boleh bohong dengan mengatakan, Bang, itu nggak benci sama kamu. Dia itu sebetulnya memuji kamu. Enggak, sebetulnya saya tahu dia itu baik sama kamu. Begini, kalau sama orang lain itu puji-puji kamu ini. Jadi dibangkitkan, kita dipuji dulu deh. Padahal bohong itu enggak bohong. Sisi ini solah dengan tujuan ini boleh. Lalu setelah itu baru Anda sampaikan dia pengen minta maaf. Apa aja, ngamuk dia emosi. Tapi kalau kita naikin dulu, dipuji dulu, enggak, dia pun memuji loh kalau Anda ini orang baik. Ya siapapun orangnya kalau dipuji juga terbang kan gitu kan. Nah, inilah sulah ajarkan bahwa mendamai, yang mendamaikan orang berseteru itu boleh dia berbohong selama untuk mendamaikan si A dan si dalam sawab. Kemudian yang berikutnya, Nah, mohon nasihat dari Ustadz. Orang lakinya dan anak laki tersebut dibuang oleh keluarganya. Dan ya, saat ini laki-lakinya malah difitnah oleh orang tuanya. Apakah ada kepada anaknya? ya, Jazakallah. ya, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah. Ya, mohon maaf, ini yang durhaka anaknya. Ini yang durhaka anak, bukan orang tuanya. Ya. Kalau orang tua Anda nggak setuju dengan calon Anda ini, sudah dengarkan. Ya, pandangan orang tua insya Allah benar. Nggak setuju nikah dengan janda, untuk nggak setuju menikah dengan si fulan dan si fulana, ya sudah dengarkan apa kata orang tua. Kenapa? Ridho Allah, ridho Allah orang tua. Berkah dan bahagia. Tapi kalau dia hidupnya akan sengsara, adabnya akan dipercepat. Adab yang dipercepat oleh Allah itu siapa? Orang yang berbuat, orang yang orang tuanya. Zalim kepada orang lain itu adabnya dicekak sama orang tua, hidupnya nggak bahagia itu nanti. Jadi yang salah dalam kasus ini adalah anaknya. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya. Afwan Ustadz. Afwan Ustadz, mengenai pertanyaan yang kedua, baik gitu Ustadz. Ya, terkadang kita si fulan nikah ini, dia orang baik memang. Ikutin aja apa kata orang tua. Ya. Dia mau menikah dengan laki-laki ini laki-laki baik. Nggak setuju, ya sudah ikutin aja. Kecuali gak dibenarkan secara syar'i. Contoh, si A mau menikah ini anak solihah umpamanya. Orang tuanya nggak setuju. Kenapa orang tuanya nggak setuju? Saya nggak demen jilbabnya itu loh. Kok begitu? Kamu nikah sama perempuan yang biar jangan pakai jilbab begitu. Ada banyak orang tua begitu. Anaknya disuruh menikah dengan perempuan itu mahkotanya, kecantikannya, maksudnya nggak pakai jilbab. Disuruh menikah dengan kelihatan dia tidak ada akhlak dan nggak sholat. Hanya karena ngelihat sama sekali. Nah, saat ini orang tua tidak boleh ditaati. Ya, nggak ada cerita orang
Tapi saat itu orang tua menyuruh anaknya untuk berbuat maksiat. Apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun. Ya, ini prinsipnya. Kamu nikah sama calon ini, dia nggak pakai jilbab, dia nggak perhatian dengan hukum, ketaatannya nggak kelihatan. Hanya karena dia satu suku, hanya karena dia sisi agama, ketaatan nggak dilihat, ya tentu ini tidak dibenarkan. Ya bukan orang tua durhaka, tapi orang tua menyuruh anak berbuat. Nggak sikap anak apa tidak boleh mentaati orang tuanya dalam hal ini. Tapi yang kedua, walaupun demikian, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun demikian, si anak walaupun dalam kondisi seperti ini, orang tuanya ditinggalkan, dicuekin, pergi, nggak di anak yang dulu. Kenapa? Karena dia tidak berbuat baik pada orang tuanya. Apapun, lalu si anak tidak boleh taat sama orang tua karena dia menyuruh maksiat, anak tetap harus berbuat baik sama perintah Allah. Ka'ala an tusyrika bima laisa laka bi'ilm fala tuti'hum. Orang tua Anda jangan didengarkan, tetap berbuat baik dengan orang tuamu. Lihat ini ya. Nah, ini kita yang mungkinnya ada yang perlu masih diragukan. Ya, nah Ustadz, lanjut pertanyaan berikutnya ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Tadi disebutkan dibolehkan hajar seorang ayah kepada anaknya. Bolehkah seorang ibu menghajar ketaatan yang tidak terjadi? Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah. Ini harus berpijak dengan kriteria yang jelas. Ya, sekali lagi, ini berpijak padaan ayah, makanya selalu disebutkan bahasa ayah. Kenapa? Ayah sering kali berpijak pada kriteria yang jelas. Anaknya maksiat, nggak sholat, dinasehati, iya dihukum, sampai dikasih hukuman tetap hajar anaknya. Tidak dicuai, anaknya dicuai, nggak ditegur sapanan. Sampai anaknya sendiri, aduh, gue nggak dicuekin, nggak dikasih. Akhirnya, nah dengan tujuan itu dia menghajar. Ya, dengan tujuan itu dia menghajar. Biar anaknya tobat, ya, biar lalu anaknya datang minta maaf ya, kemarin aku salah, memang ya nggak nurut sama ayah begitu ya. Tapi kalau ayahnya meninggalkan anaknya ini, nggak ditegur sapa, emang gue pikir hasilan sendiri, umpamanya anaknya punya penghasilan, mending aja deh kayak dunia barat kan gitu. Akhirnya anaknya semakin jauh, anaknya benar-benar karena ayah dia ya sudah nafsi kayak nggak punya anak. Ini jangan, malah melahir. Justru ayahnya lah yang harus mendekati dia karena tidak tegur sapa menghasilkan kebaikan, tidak tegur sapanya justru melahirkan keburukan. Ayahnya harus mendekati anaknya. Kalau sudah sepusan perempuan sering berpijak pada urusan apa perasaan sama dia, apa masalahnya? Kesel nggak jelas, jengkel, kesel, ngambek. Kalau nggak jelas masalahnya apa, nggak
boleh haram, hanya dibatasi dengan 3 hari, oke lah, nggak apa-apa, kesel jengkel kalau 3 hari doang. Kalau lebih dari 4 hari haram hukumnya, karena dipijak atas permasalahan yang nggak jelas masalahnya, hanya perasaan seorang aja, ya. Ini haram kalau lebih dari 3 hari. Harus memulai meminta. Yang lainnya ada lagi, Bu? Ya, nah, Ustaz. Ada yang pertanyaan terakhir, Ustaz. Yang murtad, apakah orang tua masih harus membiayai kehidupan anaknya yang murtad, tidak mau lagi berkomunikasi dengan orang tuanya, bahkan anaknya menghilangkan nama ayahnya di dalam nama, apakah orang tua masih harus menghubungi anak tersebut? Bagaimana secara syariat dalam Islam? Jazakumullah khairan. Ya. Bisa jadi kemurtatan anak itu karena ketidakdekatan orang tua dengan dia. Komunikasi orang tua dengan anak. Bisa jadi. Selama ini bimbingan orang tua kepada anaknya tidak memberikan arahan, tidak memberikan pendidikan yang baik, tidak memberikan suri tauladan yang baik kepada anaknya. Tidak anaknya. Sehingga anaknya menemukan bimbingan dan arahan. Kalau yang di luar itu orang sok, kalau yang di luar preman, dia. Kalau temannya dia non muslim, berarti diarahkan oleh non muslim yang pada akhirnya simpati. Ini yang banyak terjadi. Kalau memang kasusnya seperti ini, maka yang salah adalah kedua orang tuanya. Yang tuanya meninggalkan tanggung jawab utama dia, yaitu memberikan pendidikan dan arahan. Sekarang dekati anak Anda, bangun komunikasi kembali yang sehat dengan orang tua, terus bangun komunikasi yang baik. Kan saya harus anak saya itu tidak, Anda harus bangun kembali, hubungi dia baik. Semoga dengan membangun komunikasi itu anak kembali sadar, memiliki orang tua yang sayang, kembali ke jalan Islam yang benar. Kemudian ada Ibu Dewi, silakan Ibu Dewi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Syukron Ustadz atas ilmunya hari ini. Ustadz, ini orang lain. Orang tersebut sekarang tidak berada di daerah tersebut dan beliau sudah taubat kezoliman terhadap orang lain. Bahkan orang lain yang ia zolimi mungkin sudah benci terhadapnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah. Berbuat zalim, taubat, alhamdulillah. Kemudian apa itu? Yaitu mendatangi orang, untuk apa? Untuk meminta maaf. Ya, pasti orang akan terima. Datangi orang yang dizalimi itu, lalu meminta maaf kepada dia jika berkaitan dengan kehormatan. Jika berkaitan hanya dia yang telah diambil, ya, balikin harta dia yang sudah diambil, ya, samperin, bertanggung jawab. Pasti yang bersangkutan dia datang untuk meminta maaf dan ingin mengembalikan harta yang telah diambil, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya, ada lagi? Ya, kita lihat di pertanyaan yang chat. Diki Ratna Saputra, Masya Allah, Zakallah khair.
Ustadz, bagaimana kita menyikapi saudara yang saling bertikai dan menjauhi kita? Oh, ini sudah kejawab tadi ya, yaitu as-sulh, damaikan, damaiin. Walaupun Anda harus bohong untuk damaiin. Ya, Anda yang mendamaikan, puji sana, puji sini, walaupun nggak ada yang memuji, Anda yang puji sendiri, ngarang, nggak apa-apa, karena tujuannya untuk mendamaikan dua orang. Ya. Kemudian dari Fazlul, saya menghajar teman-teman khamar, namun aman ana dianggap sombong sehingga dijauhi, yang dimana itu masih butuh sama mereka suatu saat. Sudahkah benar? Alhamdulillahi wa ba'd. Anda terapkan di kaidah yang dijelaskan para ulama ini. Apakah mengandung 3 manfaat tadi itu? Ya, apa itu mengandung unsur pencegahan preventif pada diri Anda? Jadi kalau Anda tetap bergaul sama mereka, yakin bahwa diri Anda bisa melindungi diri Anda dari perbuatan mereka mabuk-mabukan. Wah, saya nggak bisa jamin Ustadz, karena hati saya lemah, setan kuat. Umpama, hati saya lemah, setan kuat. Bisa jadi saya berkurang, bisa terjebak di situ. Jadi ada maslahatan. Ya. Atau diri korbannya Anda tinggalin, dia malah tambah minum minuman keras. Kalau Anda dekat bisa tobat, umpamanya. Kalau Anda deketi, dia malah tobat. Dia agar dia bertobat, ya, agar dia bertobat kepada Allah. Ya. Atau Anda jauhi, malah dia menjauhi. Lihat kemaslahatan dan kebaikan, baik pada diri Anda maupun pada diri itu. Kalau Anda takut maksiatan di situ, ya tinggalin, karena itu maksiat berbahaya, manusia lemah, hati kita lemah. Ya, takut saya malah pelan-pelan saya terkikis. Awalnya mulai males sholat, akhirnya minum mereka. Wah, udah kalau gitu tinggalin, preventif pencegahan pada diri kita, ya. Itu. Kemudian ada apakah boleh istri yang hajar suami karena sering membohongi dan sering berjanji soal rokok? Sama ini Kak. Kalau ibu tinggalin suami karena itu, apakah suami ibu bakal tobat? Oh, kalau saya tinggalin nanti suami saya malah nggak enak. Tobat. Kemudian dia tetap menjadi-jadi, tetap aja ngerokok 10 tahun dari 10 tahun yang lalu. Tetap aja ngerokok, ya jangan. Dia talma jadi, oh mana istri yang lain, zina. Ayo, pilih mana? Malah zina nanti dia. Selingkuh sana, selingkuh sini, perzinahan urusannya. Terus ya jangan ditinggalin. Anda berbuat baik sama dia. Akhirnya menurut omongan Anda, akhirnya dia bisa bertobat, ninggalin. Ya karena disewot-sewotin terus, ya jengkel. Bisa jadi dia akan bertobat dengan sikap yang baik. Jadi timbang antara maslahatnya, ya. Kasus Rasulullah dengan Wahsy bin Harb, di mana Rasulullah tak mau bertemu Wahsy lagi. Tidak mungkin itu terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak mungkin pada Wasallam itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu punya akhlak yang baik. Rasulullah pemaaf. Rasulullah maafkan semua orang yang jahat pada diri Rasulullah SAW. Ya, Hindun yang siapa? Hamzah saja dipotong-potong, itu sebagian tubuh dari halal, maafkan Hindun ketika masuk Islam, ngobrol sama Hindun, ya, membayat, ya. Jadi
kemungkinan besar riwayat itu tidak mungkin itu terjadi pada Rasulullah. Harnum Suri, apakah saat datang haid pada jam 8 pagi misalnya dihitung 1 hari boleh sholat bagi perempuan yang keluar haid? Nah, keputihan itu dimaksud lendir putih itu berwarna, Ustaz. Ya, ba'd umpama menstruasi haid jam 8 pagi. Berarti kan artinya dia masih sholat subuh. Berarti zuhur disitulah dia sudah meninggalkan sholat. Ya, sampai dia terus menstruasi. Kalau sucinya kapan? Umpama subuh menstruasi. Berarti subuh itu dia masih nggak sholat. Lalu jam 9, jam 10 dilihat, oh sudah suci nih, sudah bersih gini. Di jam itu dia mandi, lalu mulailah dia sholat zuhur. Ya, mulailah disebut dengan dan berkaitan dengan meninggalkan sholat dan puasa. 8, ya udah berarti hari itu dia nggak puasa. Ya, begitulah. Wallahu a'lam. Putihan. Nah, itu dia tetap sholat, ya itu dianggap suci bukan menstruasi, ya tetap sholat seperti biasa, ya. Kemudian Reshen tadi mana tadi? Oh ya, Bismillah, itu silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Umu. Begini Ustaz, saya itu seorang teman. Beliau ini uang dan mengambil bunga, katanya sih cuma startup, karena bilang itu tetap riba. Setelah itu musik, tapi setelah dinasihati itu beliau memblokir anak Ustaz. Beliau ini Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah. Yang ibu lakukan sudah benar. Ya, yang benar, dia menasehati, ibu menasehati dia agar tidak melakukan riba, ya walaupun dikit. Ibu nasihat suka mendengarkan musik, itu amalan yang baik, Bu. Luar biasa. Ini dakwah, ini jihad, ya. Lalu malah dia yang meninggalkan. Biasa, nggak ada masalah. Yang ibu lakukan adalah sebuah amalan yang soleh, dan itu sebuah amalan sabilillah, dakwah, ini jihad di era-era sekarang, Bu, ya. Yang ibu lakukan sudah baik, ya. Kalau ibu berpapasan atau ketemu dia lagi karena nomor ibu diblokir, nggak baik. Kalau ketemu ya ibu tetap tegur siapa, semoga dengan ibu negor dia kembali subhanahu wa ta'ala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Amanah. Apa hukumnya jika wanita bekerja di luar, sedangkan wanita tersebut baru tahu hadis tentang larangan wanita safar tanpa mahram pada saat semua biaya sudah lunas. Sekarang sedang proses. Apakah harus lanjut berangkat atau dibatalkan? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mana yang sayang duitnya atau milih berada dalam kemaksiatan sepanjang masa? Milih duitnya atau milih berada dalam kemaksiatan sepanjang masa? Karena kalau dia ngeyel terus keluar dan maka dia akan berdosa kepada Allah. Ya. Terus milih apa? Batalkan keberangkatan Anda. Tidak apa-apa. Yakinlah Anda melakukan itu karena Allah. Karena takut azab Allah. Pasti akan Allah ganti. Ya, apa uang yang Anda keluarkan pasti nanti akan diganti oleh Allah dengan jalan-jalan yang itu merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kita kepada Allah, harus sampai ketaatan kita kepada Allah kita kurbankan gara-gara dunia. Ini kan gara
dunia, eman, sayang duitnya. Gara-gara dunia, wah ini namanya dosanya lebih berat. Apa itu? Penentangan. Pertanyaan-pertanyaan yang serupa ya, mohon maaf ya, karena pertanyaan banyak yang serupa, kita lewatin aja ya. Nah ini yang serupa-serupa ini ya, anak nggak tegur sapa dan sebagainya, istri nggak negor suami, ini kan sudah kita mungkin waktu ngetik belum terjawab ya. Hukumnya kalau kita memutuskan menjaga jarak setelah berdamai, ya. Jadi ini juga kita jelaskan tadi kemaslahatan dan keburukan ya. Jadi intinya kalau si fulan sudah tobat, sudah selesai jaga jarak, bangun kembali komunikasinya, nggak boleh malah. Ya kalau sudah tobat, sudah selesai, ini udah ada, kita malah jaga jarak, malah kita malah berdosa. Itu tadi di kaidah yang kita jelaskan, selama dia sudah kembali, konfliknya udah tobat, sudah saling minta maaf, ya deketi, sudah kumpul lagi, udah selesai masalah, saling mengungkit permasalahan. Dulu kamu biasanya suami istri kan gitu ya, dulu masih cerita tobat, ini kan sudah tobat. Ya, sepertinya pertanyaannya banyak yang terulang ya, orang tua dengan anak ya. Begitulah terjawab dengan kaedah-kaedah yang disampaikan tadi. Waktunya juga sudah 10 ya, kita ada kajian 10-nya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada pertanyaan. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi